Kesombongan Dokter Tifa akan segera runtuh. Ia merasa kalau dirinya ini setara dengan Sokrates. Lalu merasa lagi menjadi guru para pembuat jurnal. Ini gimana menurut kalian teman-teman? Mengenai dokter yang satu ini. Ini dia videonya. Mari kita tonton sama-sama. Nanti bisa dicek mungkin di Scopus di saya seperti itu. Pertanyaan kami itu adalah sederhana, kalau sanksi ini saya menjadi apakah kami bisa kemudian menjadi di data-data di website yang berbeda Scopus. Jadi pertanyaannya adalah kalau tidak di Scopus, silakan. Jadi membutuhkan kalian yang berdua di Scopus, ya, atau pada jurnal-jurnal yang terindeks HI, terindeks U1, U2, U3, U4 itu, satu kalau di Indonesia, ini adalah orang-orang yang membutuhkan untuk kenaikan pangkat, ya. Itu dia punya kewajiban untuk itu. Saya sudah melampaui itu, Mas. Saya posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya, karena itu, maka saya sudah belajar. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle-oracle di masa lalu, 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Sokrates, ya, Galileo. Itu mereka mentahbiskan karyanya itu bukan lagi pada jurnal-jurnal, tetapi pada buku-buku seperti ini. Ya, buku saya ini, insya Allah ada 40 buku ya, yang sudah terbit ada 5 ya. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Kalau seandainya satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 jurnal. Ya, jadi tidak penting untuk seseorang seperti saya itu menerbitkan jurnal lagi. Saya tidak butuh. Yang sekarang ini saya butuhkan adalah saya mengajar, saya membagi ilmu saya. Ya, itu ya Mas. Jadi supaya Mas Pak. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Ini gimana kalau kalian menyimak pernyataan-pernyataan dari Dokter Tifa ini? Jelas-jelas dia ini terlalu sombong, teman-teman. Menyetarakan diri. Ini sama dengan Sokrates, Plato, dan siapa lagi tadi disebut-sebutkan sama dia. Lalu dilanjutkan lagi. Dia mengatakan sudah menjadi guru para pembuat jurnal. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Kok bisa-bisanya percaya diri banget Dokter Tifa? Kok tidak malu bicara seperti itu di ruang sidang? Komen-komen di bawah. Komentar kalian teman-teman. Klaim 99% palsu, tapi lu belum pernah ke pengadilan. Dia belum pernah ke pengadilan. Mestinya pengadilan dong kalau dia berani bertaruh. Nah, sekarang anehnya lagi dia juga minta SP3. Datang ke Irwasum. Walaupun ngeles enggak ya sudahlah, orang kalau begitu kan pasti nggak ngaku. Mana maling ngaku, misalnya palsu ya nggak bisa dong. Orang belum ada kepastian itu dari mana ya ilmu? Itu kan urusannya pengadilan, urusannya UGM. Kalau kayak UGM ya kan nggak yang SMA kan nggak dibahas, sudah selesai kan? Nah, atau juga yang terkait lainnya. Ada yang terbaru Bang Egi, peneliti independen Bonatua Silalahi yang kini mempublikasikan ada 2 salinan. Minta maaf itu. Udahlah yang gitu-gitu nggak bernilai buat saya. Gini ya, peristiwa hukum itu mau dia medsos kayak apapun, dia mau cerita apa, itu bukan alat bukti kalau tidak dijelaskan di pengadilan. Betul. Oke. Ngapain ditanggapi yang begitu? Itu kan cari panggung aja. Biar mereka wajar begitu kan belum pada terkenal. Oke. Pada kasihan Roy Suryo CS diserang, disemprot habis sama Bang Egy Sujana. Egy Sujana geram dengan Roy Suryo yang selalu klaim
ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu. Menurut Bang Egy, peneliti independen tidak bernilai sama sekali. Padahal dari penuturan Bang Egy tadi, semua itu yang memutuskan adalah pihak pengadilan. Di pengadilan. Nggak bisa di luar koar-koar. Nggak ada gunanya koar-koar di media sosial, di berbagai media, atau pertemuan yang dilakukan, kecuali di persidangan. Maka itu satu-satunya yang bisa memutuskan palsu aslinya ijazah Bapak Jokowi. Salah langkah Roy Suryo, teman-teman. Atau gimana menurut kalian? Komen di bawah. Lanjut videonya. Ya, saya pegang gitu. Ya, mungkin untuk kepentingan politik. Matamu diam, tidak banyak menanggapi. Karena mau ijazahnya saya pegang gitu. Bapak pegang ijazah. Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Karena yang pertama, ada aduan ke Barreskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Betul. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Betul. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena betul. Jadi untuk Roy Suryo CS jangan minta SP3 ya. Jangan minta perkara ini dicabut ya. Soalnya nggak bisa membuktikan apa-apa dong. Kalau perkaranya di SP3. Bapak Jokowi kan sudah capek-capek meladenin kalian. Yang awalnya kan kalian sendiri. Yang sok nantangin Bapak Jokowi supaya melaporkan sendiri tuh kalian-kalian. Nah sekarang sudah diladenin, dilaporin, ya nggak usah dicabut dong. Seperti pernyataan Bapak Jokowi. Semua akan dibuktikan di pengadilan. Biar clear. Itu aja kok. Tujuannya biar clear. Biar sekalian juga dikasih efek jerah. Tapi, mohon maaf Bu Nesi, mobil itu milik, ini BPKB-nya. Tuh, Oke. tampilin. Siapa nama di situ? Egi lagi Pak Widi. Ya, jadi nomornya WA 939Q. Maaf kalau saya bisa dapat semua data tadi. Ya, karena tangan-tangan kita ada di dalam. Nah pada waktu ke sana beredar ada video Bang Egy naik mobil. Boleh klarifikasi nggak Bang Egy? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Boleh juga, cuma gini loh. Saya tuh, ya Allah, kenapa ya? Itu kan mobil saya. Saya beli 7 bulan lalu. Terus seolah dia jago IT. Dia tuh saya kirim. BPKB itu saya kirim, Roy, ini punya gue, Roy, ini gue kirim. Ya dia putar-putar soal dia dapetin dari internet, dari mana, saya bilang siapa yang bisa nyebarin BPKB, mana ada BPKB orang tersebar, ya enggak kalau bukan orang itu sendiri. Gugur sudah klaim daripada Roy Suryo. Di sini cuma omongannya saja yang besar. Dia sok hebat katanya bisa mencari ini itu sampai ke data-data BPKB-nya Bang Egy Sujana. Akhirnya terkuak juga. Ternyata itu dikirim langsung oleh Bang Egy ke Roy Suryo. Awalnya Bang Egy mungkin ya dia pamer gitu kan ke Roy Suryo kalau punya mobil baru. Tapi malah dimanfaatin sama Roy Suryo. Biar kelihatan hebat. Merasa paling jago ITE. Ternyata yang punya mobil itu sendiri. Yang mengirimkan data BPKB mobilnya. Jadi kelihatan banget bohongnya Roy Suryo ini. Saya secara pribadi itu ilmuwan tuh dari sejak ribuan tahun yang lalu memang menghadapi seperti ini, ya, seperti Socrates, ya, kemudian Hypatia, Al-Halai, Ibnu Rushd, ya, Galileo Galilei. Jadi biasa saja gitu ya, kita jadi saksi, kemudian kita naik jadi terlapor, kemudian naik jadi tersangka, terdakwa, di penjara, itu biasa buat ilmuwan. Nggak ada yang kita takuti. Jadi mohon maaf ya,
Kalau yang selama ini setiap kali kita berdebat di area manapun gitu selalu yang wah nanti pakai baju orange, nanti takut di penjara. Enggak. Oke. Yang penting apa? Kewajiban kami sebagai ilmuwan sudah kami tunaikan. Bagus. Bagus, Dokter Tifa, kalau nggak ada ditakutkan, nggak ada yang dikhawatirkan, ya udah. Siapkan mental, jalani kasus ini sampai ke pengadilan, ke persidangan. Lalu ini awal mulanya nih. Dokter Tifa merasa dirinya ini setara dengan Socrates, Galileo Galilei, dan Plato, dan orang-orang zaman dahulu itu. Terlalu pede. Dokter Tifa terlalu pede, teman-teman. Benar, sombong banget. Disampaikan dulu ya, biasanya Roy Suryo kalau sudah terpojok dia tanya Bukan legal terpojok, standing. ini sah. Dia tanya kampus Legal mana, standing-nya apa? walaupun Tunggu Mas. kita Anda tahu siapa? juga lulusan Roy Suryo kan fakultas kesehatan juga, dia ahlinya juga ahli, bukan ahli kesehatan. Loh ya jelas, nggak apa-apa. Jadi Dan kalau saya punya bicara ilmu legal itu. standing pasti UGM ada asli perdebatan soal itu. gimana? Nah, kamu sarjana apa? Enggak, supaya saya Anda sarjana apa? kasih tahu Anda sarjana apa? ilmu politik. Iya, ilmu politik dari mana? Iya. Kampusnya mana? UGM bukan? Universitas Nasional. Lah ya udah bukan UGM kan? Berarti orang Bukan yang UGM kan? tidak di UGM Lah ya itu sudah. tidak boleh Ngapain atau cerita tidak soal punya UGM? hak Oke, Mas untuk Roy kasih menyampaikan kesempatan dulu ya. sesuatu. Kesempatan orang. Oke, silakan. Aduh, aduh. Roy Suryo ini makin lama makin lucu saja, teman-teman. Benar ini. Roy Suryo memang faktanya kalau kalah debat, ini langsung suka motong pembicaraan lawan bicaranya. Mau ngilangin fokus lawan bicaranya. Enggak memberikan kesempatan lawan bicara untuk lebih menyemprot dirinya. Itu memang sifatnya Roy Suryo ini. Suka motong pembicaraan orang lain. Apalagi kalau dirinya ini terpojok kalah debat. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita saksikan bersama? Kita tonton, kita bahas. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.